Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atau G akan mempresentasikan bab 11 mengenai pengendalian untuk sistem keamanan informasi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi yang telah meluangkan waktunya untuk kami presentasi. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya yang berawal dari saya, yaitu Anggreni Puspita Dewi dengan NPM akhir 044, dan teman-teman saya yaitu Marcella Rosali dengan NPM akhir 056, Putri Pemina dengan NPM akhir 058, Raden Ajeng Sherly Aneira dengan NPM akhir 077, dan Nafis Rizky Rashidi dengan MPM akhir 070. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 konsep dasar keamanan informasi. Yang pertama ada keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Langkah pertama dalam siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respon yang tepat. Profesional keamanan informasi memiliki keahlian untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan memperkirakan kemungkinan serta dampaknya. Langkah kedua yaitu melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengomunikasikannya kepada semua karyawan. Manajemen senior harus berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan karena mereka harus memutuskan sanksi yang bersedia mereka berikan atas ketidakpatuhan. Langkah ketiga dari siklus hidup keamanan melibatkan akuisisi atau pembangunan perangkat teknologi tertentu. Manajemen senior harus mengesahkan investasi sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi ancaman yang teridentifikasi dan mencapai tingkat keamanan yang diinginkan. Langkah terakhir adalah dalam siklus hidup keamanan memerlukan pemantauan kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi. Konsep dasar selanjutnya adalah manusia adalah faktor penting. Keterampilan dan kompetensi karyawan merupakan faktor penting lainnya yang mendukung keamanan informasi yang efektif. Karyawan harus memahami cara kebijakan keamanan organisasi. Pentingnya pelatihan tercermin dalam fakta bahwa pelatihan kesadaran keamanan dibahas sebagai praktik utama untuk mendukung beberapa dari 35 proses manajemen COVID 2019. Pelatihan karyawan baru sangat penting karena penjahat seringkali menargetkan karyawan yang baru direkrut dengan email phishing yang canggih. Dan yang terakhir ada konsep dasar model keamanan informasi berbasis waktu. Sasaran model keamanan informasi berbasis waktu adalah menggunakan kombinasi kontrol, pencegahan, deteksi, dan korektif untuk melindungi aset informasi cukup lama agar organisasi dapat mendeteksi terjadinya serangan dan mengambil langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan sebelum informasi hilang atau dikompromikan. Model keamanan informasi berbasis waktu dapat dinyatakan dalam rumus berikut. P lebih besar dari D ditambah R, yang dimana P sama dengan waktu yang diperlukan seseorang penyerang untuk menerobos pengendalian preventif organisasi. D sama dengan waktu yang diperlukan untuk mendeteksi bahwa sebuah serangan sedang dalam proses. Dan yang terakhir ada R, yaitu waktu yang diperlukan untuk merespon dan menghentikan serangan. Nah, selanjutnya ada melindungi sumber daya informasi. Nah, yang pertama ada keamanan fisik, yaitu kontrol akses. Nah, sangat penting untuk mengontrol akses fisik ke sumber daya informasi. Penyerang yang terampil hanya membutuhkan beberapa menit akses fisik langsung tanpa pengawasan untuk melewati kontrol keamanan informasi yang ada. Misalnya, penyerang dengan akses fisik langsung tanpa pengawasan dapat menginstal perangkat pencatatan penekanan tombol yang menangkap kredensial autentikasi pengguna.
sehingga memungkinkan penyerang untuk kemudian mendapatkan akses tidak sah ke sistem dengan menyamar sebagai pengguna yang sah. Penting juga untuk membatasi akses fisik ke printer jaringan karena mereka sering menyimpan gambar dokumen di hard drive mereka. Ada kasus di mana penyusup telah mencuri hard drive di printer tersebut, sehingga mendapatkan akses ke informasi sensitif. Cara yang sangat menjanjikan untuk mencapai pertahanan secara mendalam adalah dengan mengintegrasikan sistem kontrol akses fisik dan jarak jauh. Misalnya, jika organisasi menggunakan keypad, pembaca kartu atau lencana, atau pengidentifikasi biometrik untuk mengontrol dan mencatat akses fisik ke kantor, data tersebut harus digunakan saat menerapkan kontrol akses jarak jauh. Ini akan mengidentifikasi situasi yang mungkin mewakili pelanggaran keamanan, seperti ketika seorang karyawan yang seharusnya berada di dalam kantor secara bersamaan mencoba masuk ke sistem dari jarak jauh dari lokasi lain yang jauh secara geografis. Nah, selanjutnya ada solusi IT, yaitu kontrol anti-malware. Malware atau misalnya virus, worm, perangkat lunak, pencatatan penekanan tombol, dan lain-lain adalah ancaman utama. Malware dapat merusak atau menghancurkan informasi atau menyediakan sarana untuk akses yang tidak sah. Oleh karena itu, bagian COVID 2019 DSS 05.01 mencantumkan perlindungan malware sebagai salah satu kunci keamanan yang efektif. Secara khusus merekomendasikan hal-hal berikut. Yang pertama ada pendidikan kesadaran perangkat lunak berbahaya. Yang kedua, instalasi alat perlindungan anti-malware di semua perangkat. Yang ketiga, manajemen tambahan dan pembaruan terpusat untuk perangkat lunak anti-malware. Yang keempat, tinjauan rutin ancaman malware baru. Yang kelima, penyaringan lalu lintas yang masuk untuk memblokir semua sumber malware potensial. Yang terakhir, melatih karyawan untuk tidak menginstal perangkat lunak yang tidak disetujui. Oke, jadi kemudian selanjutnya yaitu solusi TI, yaitu kontrol akses jaringan. Nah, sebagian besar organisasi menyediakan akses jarak jauh ke sistem informasi mereka bagi karyawan, pelanggan, dan pemasok. Nah, biasanya akses ini terjadi melalui internet, tapi beberapa organisasi masih mengelola jaringan milik mereka sendiri atau menyediakan akses dial-up langsung melalui modem. Banyak organisasi juga menyediakan akses nirkabel ke sistem mereka. Sekarang kita akan membahas berbagai metode yang dapat digunakan untuk memenuhi praktik manajemen COVID 2019 yang membahas keamanan jaringan organisasi dan sarana untuk menghubungkannya. Yang pertama ada perimeter defense, yaitu router, firewall, dan sistem pencegahan intrusi. Nah, di samping ini ada gambar yang menunjukkan hubungan antara sistem informasi, organisasi, dan internet. Perangkat yang disebut router pembatasan menghubungkan sistem informasi organisasi ke internet. Di balik router perbatasan terdapat firewall utama yang dapat berupa perangkat keras khusus atau perangkat lunak yang berjalan pada komputer serbaguna yang mengendalikan komunikasi masuk dan keluar antara sistem di balik firewall dan jaringan lain. Nah, zona demilitarisasi atau DMZ adalah jaringan terpisah yang terletak di luar sistem informasi internal organisasi yang mengizinkan akses terkendali dari internet ke sumber daya tertentu seperti web e-commerce organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertahanan perimeter yang terdiri dari rute, firewall, dan sistem pencegahan intrusi. Pada gambar slide selanjutnya menggambarkan bagaimana file dikirim dalam paket-paket kecil karena keterbatasan protokol internet. Setiap paket diberi label menggunakan protokol kontrol transmisi atau TCP, protokol internet atau IP, dan header internet untuk perakitan yang tepat. TCP menentukan posisi paket dan alamat, sementara IP menunjukkan alamat jaringan. Router menggunakan header IP untuk mengarahkan paket. Header internet berisi alamat MAC atau pengendalian lalu lintas jaringan lokal. Pada gambar di sini
memperlihatkan bahwa ketika seseorang mengirim sebuah berkas berisi dokumen, lembar kerja, basis data, dan lain sebagainya ke orang lain atau ke printer, seluruh berkas jarang dikirimkan secara utuh. Dalam kebanyakan kasus, berkas dipecah menjadi serangkaian bagian kecil yang dikirim dan disusun kembali secara individual setelah pengiriman. Alasan terjadinya hal ini adalah karena setiap jaringan area lokal menggunakan protokol internet yang dirancang untuk mengirim informasi dalam bentuk paket dengan ukuran maksimum sekitar 1440 KB. Akan tetapi, sebagian besar berkas berukuran jauh lebih besar dan karenanya dibagi menjadi ribuan paket. Setiap paket harus diberi label dengan benar sehingga seluruh berkas dapat disusun kembali dengan benar di tempat tujuan. Informasi untuk mencapai hal tersebut terdapat dalam Header Transmission Control Protocol atau TCP, Internet Protocol atau IP, dan Internet. Header TCP berisi kolom yang menentukan posisi berurutan paket tersebut dalam kaitannya dengan seluruh berkas dan nomor port atau alamat pada perangkat pengirim dan penerima tempat berkas berasal dan tempat berkas akan disusun kembali. Header IP berisi kolom yang menentukan alamat jaringan atau alamat IP perangkat pengirim dan penerima. Router adalah perangkat khusus yang dirancang untuk membaca kolom alamat sumber dan tujuan dalam header paket IP untuk menentukan kemana paket akan dikirim atau dirutekan selanjutnya. Header internet berisi alamat MAC, perangkat pengirim dan penerima yang digunakan untuk mengendalikan aliran lalu lintas dalam jaringan area lokal atau LAN. Yang selanjutnya ada pengendalian akses dengan menyaring paket. Router dan firewall mengelola akses jaringan dengan menyaring paket. Router perbatasan menghubungkan jaringan internet ke jaringan internal ke internet menggunakan daftar kontrol akses atau ACL yang berdasarkan pada header paket. Firewall menyaring paket berdasarkan header IP dan TCP. Pemeriksaan paket mendalam meningkatkan analisis dengan memeriksa data paket untuk keamanan. Sistem pencegahan intrusi atau IPS secara otomatis memblokir serangan dan memantau pola lalu lintas untuk respon ancaman secara real time. Sensor-sensor di seluruh jaringan mendeteksi dan mencegah aktivitas berbahaya dengan menggunakan basis data, tanda tangan, dan analisis statistik. Jadi di sini ada gambar Wireshark yang merupakan gambaran rinci tentang struktur sebuah paket data yang sedang ditransmisikan melalui jaringan. Dan Wireshark ini adalah sebuah alat yang berguna untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan tangkapan layar. Kan kita jendela untuk melihat apa yang terjadi di tingkat yang sangat rendah dari komunikasi jaringan. Nah, jadi dari gambar ini kita mendapat informasi bahwa kita dapat melihat bahwa protokol yang digunakan adalah TCP. Jadi TCP ini adalah protokol yang sering digunakan untuk aplikasi seperti HTTP untuk browsing web, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk email. Nah, kemudian di sini juga ada alamat IP. Terdapat IP sumber yaitu 10.1.0.1 dan alamat IP tujuan yaitu 10.1.0.99. Nah, alamat IP ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Kemudian ada nomor port sumber yaitu 1027 dan nomor port tujuan yaitu 21 menunjukkan aplikasi atau layanan yang sedang berkomunikasi. Misalnya port 21 biasanya digunakan untuk layanan FTP. Kemudian ada flag TCP yaitu flag dalam header TCP memberikan informasi tentang status koneksi. Misalnya flag syn atau synchronize yaitu menunjukkan bahwa ini adalah paket pertama
dalam 3 arah jabat tangan TCP. Kemudian ada ukuran jendela dalam header TCP ini menunjukkan berapa banyak data yang dapat dikirim oleh pengirim sebelum menerima konfirmasi dari penerima. Aturan if-then dalam ACL merujuk pada konten bidang tertentu di header paket. Nah, router perbatasan harus memeriksa bidang alamat IP tujuan di header paket IP untuk menentukan apakah paket tersebut ditujukan untuk organisasi atau harus diteruskan kembali. Jika alamat IP tujuan paket adalah organisasi, aturan dalam ACL, router perbatasan memeriksa bidang alamat sumber di header paket IP untuk memblokir paket dari sumber yang tidak diinginkan tertentu, misalnya situs perjudian atau porno yang dikenal. Semua paket lain dalam IP organisasi di bidang tujuan diteruskan ke firewall utama untuk penyaringan lebih lanjut. Nah, aturan dalam ACL firewall utama organisasi melihat bidang lain di header paket IP dan TCP untuk menentukan apakah akan memblokir paket yang masuk atau mengizinkannya masuk. Namun perlu dicatat bahwa firewall tidak memblokir semua lalu lintas tetapi hanya memfilternya. Itulah sebabnya semua firewall pada gambar memiliki lubang di dalamnya untuk menunjukkan bahwa jenis lalu lintas tertentu dapat melewatinya. Oke, selanjutnya yaitu solusi TI, yaitu kontrol penguatan perangkat lunak dan perangkat lunak. Jadi suatu organisasi itu harus meningkatkan keamanan sistem informasi dengan melengkapi kontrol pencegahan pada perimeter jaringan dengan kontrol pencegahan tambahan pada stasiun kerja, server, printer, dan perangkat lain. Secara kolektif biasanya disebut dengan sebagai titik akhir yang membentuk jaringan organisasi. Nah, 3 area yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama yaitu konfigurasi titik akhir, kemudian manajemen akun pengguna, dan yang terakhir desain perangkat lunak. Titik akhir, konfigurasi titik akhir. Titik akhir dapat dibuat lebih aman dengan memodifikasi konfigurasinya. Konfigurasi default, sebagian besar perangkat biasanya mengaktifkan sejumlah besar pengaturan opsional yang jarang jika pernah digunakan. Demikian pula instalasi default, banyak sistem operasi mengaktifkan banyak program tujuan khusus yang disebut layanan. Mengaktifkan fitur yang tidak perlu dan layanan tambahan membuat instalasi lebih mungkin berhasil tanpa memerlukan dukungan pelanggan. Namun kemudian ini mengorbankan terciptanya kelemahan keamanan. Setiap program yang berjalan merupakan titik serangan potensial karena mungkin mengandung kelemahan yang disebut dengan kerentanan yang dapat dieksploitasi untuk membuat sistem mogok atau mengendalikannya. Oleh karena itu, semua program dan fitur opsional yang tidak digunakan harus dinonaktifkan. Alat yang disebut pemindai kerentanan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi program yang tidak digunakan, dan oleh karena itu tidak diperlukan yang merupakan ancaman keamanan yang potensial. Selanjutnya yaitu manajemen pengguna. Nah, praktik manajemen COBIT 2019 menekankan perlunya mengelola semua akun pengguna dengan cermat, terutama akun yang memiliki hak administratif tak terbatas pada komputer tersebut. Nah, hak administratif ini diperlukan untuk menginstal perangkat lunak dan mengubah sebagian besar pengaturan konfigurasi. Kemampuan canggih ini menjadikan akun dengan hak administratif sebagai target utama penyerang. Oleh karena itu, karyawan memerlukan administratif pada komputer komputer tentu harus diberi 2 akun, 1 akun dengan hak administratif dan 1 lainnya lagi hanya memiliki hak terbatas. Nah, karyawan ini juga harus dilatih untuk masuk dengan akun terbatas mereka untuk melakukan tugas harian rutin dan masuk ke akun administrasi mereka hanya saat mereka perlu melakukan tindakan tertentu seperti menginstal perangkat lunak baru yang memerlukan hak administratif. Selanjutnya yaitu desain perangkat lunak. Nah, seiring dengan meningkatnya efektivitas kontrol keamanan perimeter organisasi, penyerang semakin menargetkan kerentanan dalam program aplikasi, buffer overflow, injeksi SQL, dan
Site scripting adalah contoh umum serangan terhadap perangkat lunak yang berjalan di situs web. Semua serangan ini mengeksploitasi perangkat lunak yang ditulis dengan buruk, yang tidak memeriksa secara menyeluruh masukan yang diberikan pengguna sebelum diproses lebih lanjut. Nah, tema umum dalam semua serangan ini adalah kegagalan untuk membersihkan masukan pengguna guna menghapus kode yang berpotensi berbahaya. Solusinya adalah melatih programmer untuk memperlakukan semua masukan dari pengguna eksternal sebagai tidak dapat dipercaya dan memeriksanya dengan seksama sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Untuk mencegah serangan skrip lintas situs, programmer juga perlu memfilter semua keluaran yang dikembalikan ke browser guna menghapus skrip yang disematkan. Nah, teknik programmer yang buruk tidak hanya mempengaruhi kode yang dibuat secara internal, tetapi juga perangkat lunak yang dibeli dari pihak ketiga. Akibatnya, bagian BAI03 dari kerangka Shobit 2019 menetapkan perlunya merancang keamanan dengan seksama ke dalam semua aplikasi. Baru bagian APO10 menetapkan praktik terbaik untuk mengelola risiko yang terkait dengan pembelian perangkat lunak. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir ada solusi TI mengenai enkripsi. Nah, enkripsi ini menyediakan lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Oke, jadi secara singkat, enkripsi ini merupakan pengendalian preventif yang dapat digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Nah, enkripsi ini melindungi data saat sedang dikirim melalui internet dan menyediakan satu penghalang terakhir yang harus diatasi oleh penyusup yang telah memperoleh akses tidak sah ke informasi yang tersimpan. Nah, untuk lebih rincinya nanti akan dibahas pada bab 12 yang akan dipresentasikan oleh kami. Saat ini saya membahas tentang detecting attack atau serangan deteksi. Nah, kemudian the section discuss of 4 types detective control. All 4 can help satisfy the goal of the time-based model of security by reducing the value of D. Nah, jadi di sini tuh bagian ini tuh membahas terkait dengan 4 jenis kontrol detektif ya. Nah, keempat ini tuh akan membantu untuk memenuhi tujuan keamanan berbasis waktu dengan mengurangi nilai D atau waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi suatu masalah itu. Nah, di sini yang pertama ada log analysis atau analisis log. Nah, di sini tuh analisis tuh adalah in the process of examining logs to identify advance of possible attack. Nah, jadi itu analisis catatan ya biasanya. Dan itu dia tuh proses pemeriksaan catatan untuk mengidentifikasikan bukti kemungkinan serangan. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, itu untuk menentukan alasan kegagalan upaya masuk ini. Salah satu kemungkinan penjelasan adalah terkait dengan jenis adalah penggunaan salupa kata sandi. Nah, jadi kasusnya tuh kayak kita tuh untuk memeriksa tentang kesalahan-kesalahan seperti itu tadi, kayak kelupaan kata sandi. Nah, kemudian adapun the information security function can use advanced analysis techniques to analysis this voluminous log data to identify situation that need further investigation. Nah, jadi fungsi keamanan informasi itu kemudian akan menggunakan teknik analitik ya untuk menindaklanjuti untuk menganalisis data log yang banyak digunakan untuk mengidentifikasikan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian ada intrusion detection system atau sistem deteksi intrusi. Nah, jadi itu consists of a set of sensor and a central monitoring unit that create logs of network traffic that was permitted to pass the firewall and then analysis those logs forcing of attempted or successful intrusion. Nah, jadi deteksi jaringan itu terdiri dari serangan sensor yang unit pemantauannya itu pusat membuat log lalu lintas jaringannya itu akan desain melewati firewall tadi, dan kemudian itu menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda percobaan atau keberhasilan intrusi. Nah, IDS ini tuh berfungsi sebagai membandingkan lalu lintas yang diamati dengan basis aturannya seperti itu.
Kemudian ada honeypots atau pot madu ya kurang lebih. Nah, jadi honeypots itu an important device tool that many organization. Jadi alat lain itu penting yang digunakan banyak organisasi. Nah, in the definition, honeypot is a system that work like a legitimate part of the organization internal network, but is just to the core system. Nah, jadi honeypot itu sistem yang tampak seperti bagian sah dari jaringan internal organisasi, tapi sebenarnya itu hanyalah sistem umpan saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada continuous monitoring atau pemantauan keberlanjutan. Nah, the importance of continuous monitoring both employee complied with the organization information security policy and overall performance of business process. Nah, jadi dia menekankan tentang pentingnya pemantauan keberlanjutan terhadap kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan organisasi ini dan bekerja keseluruhan proses bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang responding attack atau menanggapi serangan. Nah, jadi organization also need the produce to undertake timely corrective action. Many corrective control, however, rely on human judgment. Consequently, their effectiveness depends to a great extent on proper planning and preparation. Nah, jadi organisasi ini juga memerlukan prosedur untuk melakukan perbaikan tepat waktu ya. Namun akan tetapi banyak pengendalian perbaikan itu bergantung kepada peran manusia. Dan itu mengakibatkan efektivitasnya itu sangat bergantung pada perencanaan dan persiapan yang tepat. Nah, kemudian untuk menanggapi suatu masalah itu kita ada dua. Yang pertama ada CIRT atau Computer Incident Response Team. Nah, atau biasanya disebut dengan tim yang tanggap insiden komputer. Nah, di sini CIRT itu mencakup tidak hanya untuk spesialis teknisi tetapi juga manajemen operasi senior. Karena apa? Beberapa tanggapan potensial terhadap insiden keamanan itu memiliki konsekuensi ekonomi yang menurutnya itu signifikan. Nah, kemudian CIRT itu memimpin proses insiden melalui organisasi 4 langkah. Adanya 4 langkah itu. 4 langkah yang pertama itu adanya recognition that a problem exists atau pengenalan adanya masalah. Biasanya itu terjadi karena IPS atau IDS memberikan sinyal peringatan, namun bisa juga merupakan hasil log dan administration system. Kedua ada containment of the problem atau pengendalian masalah. Setelah adanya pendeteksian itu tindakan cepat perlunya ada penghentian dan menahan kerusakan. Kemudian recovery atau pemulihan. Nah, recovery itu kerusakan itu disebabkan oleh serangan yang harus diperbaiki. Hal ini itu melibatkan penghapusan malware dan pemulihan data dari cadangan serta menulis ulang dengan program-program itu yang rusak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada follow up atau tindak lanjut atau mengikuti. Nah, setelah pemulihan itu CIRT itu harus memimpin analisis tentang bagaimana insiden itu terjadi dan langkah-langkah apa yang perlu terjadi untuk prosedur keamanan itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada Chief Information Security Officer CISO atau ketua keamanan informasi ya. Nah, CISO itu biasanya itu bertanggung jawab untuk memastikan pilihan kerentanan dan risiko dilakukan secara berkala dan keamanan itu dilakukan juga secara berkala. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang monitoring and revise security solution atau memantau dan merevisi solusi keamanan. Dalam bagian ini itu adanya dua proses yang utama untuk penentuan tersebut. Jadi yang pertama ada penetration testing atau pengujian penetrasi. Nah, uji penetrasi itu kan a penetration test is authorized accepted by either an internal audit team or an external security consulting firm to break into the organization information system. Nah, jadi uji penetration itu adanya upaya resmi yang dilakukan oleh tim audit internal ataupun firma konsultan keamanan untuk membobol sistem informasi organisasi. Nah, biasanya tim-tim ini itu akan mencoba dengan segala cara mungkin untuk membahayakan sistem perusahaan karena adanya faktor serangan potensial. Uji penetration hampir selalu berhasil. Jadi penilaiannya itu tidak
terlalu dalam untuk menunjukkan bahwa satu sistem itu dapat dibobol. Namun hal itu dapat mengidentifikasikan adanya pelindungan tambahan yang paling dibutuhkan untuk menambah waktu dan upaya dibutuhkan untuk membahayakan sistem. Kemudian yang kedua ada change control and change management atau perubahan dan manajemen perubahan. Nah, change control dan management itu refer to the formal process used to ensure the modification to hardware, software, or process do not reduce system reliability. Nah, jadi kontrol perubahan dan manajemen perubahan itu mengacu pada proses yang formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasinya itu pada perangkat keras, perangkat lunak atau hardware, software itu yang atau proses tidak mengurangi keandalan sistem. Nah, kemudian di sini tuh ada karakteristik ya, proses pengendalian perubahan dan manajemen dapat dirancang. Nah, di sini tuh ada 8 kurang lebih. Yang pertama ada documentation of all change request. Nah, jadi dokumentasi itu semua permintaan dirubah, terus adanya mengidentifikasikan sifat perubahan, alasannya, tanggal permintaan dan hasil permintaan. Kemudian kedua ada document of approval of all change request by appropriate level of management. Jadi persetujuan dokumentasi atas semua permintaan perubahan oleh berbagai tingkat manajemen yang sesuai. Kemudian yang keempat adanya yang ketiga adanya testing of all change in disparate system, not the one used for daily business process. Menguji semua perubahan dalam terpisah, bukan sistem yang digunakan untuk proses bisnis dalam sehari-hari. Kemudian yang keempat ada conversation control atau memperbarui. Nah, di sini tuh adanya kontrol konversi ya. Kontrol konversi ini tuh untuk memastikan bahwa data itu didapat secara akurat dan lengkap. Kemudian ada updating of all documentation atau memperbarui semua dokumentasi. Ini tuh untuk mencerminkan perubahan yang baru diterapkan. Kemudian adanya a special process for timely review of approval and documentation atau proses khusus untuk peninjauan persetujuan dan dokumentasi tepat waktu atas perubahan darurat sesegera mungkin setelah krisis. Kemudian ada development and documentation of breakout. Nah, di situ pengembangan dokumentasi yang direncana dari breakout itu untuk menghindari adanya kontrol perubahan formal. Kemudian untuk development documentation of breakout ini tuh pengembangannya itu dokumentasi itu rencana breakout untuk memfasilitasi pengembalian konfigurasi sebelumnya jika perubahan baru itu menimbulkan masalah yang tidak terduga. Kemudian yang terakhir ada careful monitoring and review atau pemantauan dan peninjauan untuk yang cermat terhadap hak dan istimewa selama penggunaan proses perubahan untuk memastikan pemisahan yang tepat itu dapat dipertahankan. Berikutnya ada implikasi keamanan dan virtualisasi, komputasi awan, dan Internet of Things. Virtualisasi dan komputasi awan mengubah risiko beberapa ancaman keamanan informasi. Misalnya akses fisik tanpa pengawasan dalam lingkungan virtualisasi tidak hanya mengekspos satu perangkat tetapi juga seluruh jaringan virtual terhadap risiko pencurian atau kerusakan dan kompromi. Meskipun virtualisasi dan komputasi awan dapat meningkatkan risiko beberapa ancaman, kedua perkembangan tersebut juga menawarkan peluang untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan secara signifikan. Internet of Things atau IoT juga memiliki implikasi signifikan terhadap keamanan informasi. Di satu sisi, IoT membuat desain serangkaian kontrol yang efektif menjadi jauh lebih rumit. Secara tradisional, keamanan informasi difokuskan pada pengendalian akses ke sejumlah titik akhir yang terbatas, seperti laptop, komputer desktop, server, printer, dan perangkat seluler lainnya. Di sisi lain, IoT juga menyediakan peluang untuk meningkatkan kontrol akses fisik. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Sebelumnya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.